Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Savitri Akbar, NIM 190110026 dari kelas 3A. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini di mata kuliah pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai lebih lanjut mengenai pembelajaran Al-Quran anak usia dini, lebih afdolnya marilah kita mengetahui apa sih pembelajaran Al-Quran. Saya jelaskan sedikit. Pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, agar peserta didik atau anak didik terbiasa belajar membaca, menulis maupun menghafal Al-Quran dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Pertama, tujuan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan apa saja sih tujuan dari pembelajaran Al-Quran ini. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni membaca Al-Quran. Kemudian meletakkan dasar-dasar kemampuan membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, tartil, dan mujawad. Kemudian menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak anak usia dini. Kemudian memberikan pemahaman kepada anak tentang makna atau isi kandungan Al-Quran melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian meletakkan dasar-dasar kemampuan menulis Al-Quran melalui huruf hijaiyah dan atau kalimat thayyibah. Kemudian melatih dan membimbing anak menghafal Al-Quran dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian prinsip. Apa saja sih prinsip-prinsip dari pembelajaran Al-Quran ini? Yang pertama, pembelajaran holistik, yakni membaca, menulis, dan memahami atau menyimak Al-Quran tersebut. Kemudian metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Jadi untuk anak usia dini tidak mungkin kan kita menggunakan cara atau metode yang monoton, pasti anak tersebut akan bosan. Jadi melalui bermain sehingga anak mudah untuk memfokuskan belajarnya, tapi secara dia tidak tahu kalau dia sedang belajar. Kemudian pembelajaran aktif, kemudian dengan pendekatan bermain. Nah ini nih, pendekatan bermain merupakan salah satu metode yang sangat bagus untuk pembelajaran anak usia dini, baik pembelajaran Al-Quran atau pembelajaran yang lainnya. Karena anak pada usia ini hanya berfokus untuk bermain, sehingga bermain berfungsi untuk memfokuskan anak untuk belajar. Kemudian sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ya benar sekali, karena jika kita menerapkan metode pembelajaran tidak sesuai dengan perkembangan anak, maka anak akan sulit atau kita terlalu memaksakan anak untuk belajar. Kemudian secara bertahap cara pembelajarannya mulai dari menyimak, kemudian membaca, menulis, dan menghafal seperti itu. Kemudian tidak memaksa. Jadi ketika anak belajar tidak boleh dipaksakan, karena otak anak itu masih dalam proses berkembang, sehingga tidak bagus untuk diajarkan atau tidak bagus kalau anak belajar secara terpaksa. Kemudian memperhatikan individual difference pada anak. Kemudian didukung oleh tenaga pendidik atau guru yang memiliki wawasan Al-Quran dan berakhlakul karimah. Nah ini merupakan kriteria atau karakteristik seorang guru yang bagus, yang cocok atau yang profesional dalam pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Nah di sini ini ada 4 ruang lingkup yang perlu diketahui untuk pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, memahami, kemudian membaca, ketiga menulis dan menghafal. Yang pertama, menyimak atau memahami. Menyimak merupakan
kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi cerita atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. Jadi di sini ini seorang guru harus mendengarkan atau menceritakan atau memberikan anak mendengarkan melalui audio, kemudian anak menangkap apa yang diberikan atau apa isi dari mendengarkan tersebut. Jadi langkah ini merupakan langkah awal untuk proses pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Kemudian yang kedua, membaca merupakan salah satu ruang lingkup pembelajaran, baik belajar membaca, mengenalkan huruf, sehingga membaca ini bertujuan untuk mengenalkan huruf. Kalau ketika mendengar berarti anak hanya membayangkan atau mendengarkan apa yang dibicarakan tanpa mengetahui apa sih huruf alif itu bentuknya kayak gimana sih, itu anak tidak tahu. Jadi melalui membaca ini anak bisa mengenal lebih dalam lagi, mengenal huruf-huruf hijaiyah atau ayat-ayat. Ketiga, yakni menulis. Anak usia dini biasanya mencoret-coret sembarang, biasanya di dinding atau di buku-bukunya, baik tulisannya itu secara vertikal atau horizontal juga merupakan salah satu proses atau tahap berkembangnya anak ingin menulis, hingga terkadang kita tidak sadar bahwa ketika anak mencoret-coret itu merupakan anak mulai berkembang, dalam artian bahwa anak memiliki ingin tahuan yang tinggi sehingga anak mulai belajar menulis meskipun coretannya tidak jelas untuk dibaca. Kemudian yang terakhir, menghafal. Nah, tahap terakhir ini menghafal merupakan tahap anak sudah mulai menguasai pembelajaran Al-Quran tersebut. Biasanya anak menghafal ayat-ayat pendek terlebih dahulu atau doa-doa yang sederhana yang biasa dilakukan sehari-hari seperti doa makan, doa tidur. Secara tidak langsung kita sedang mengajarkan anak untuk menghafal meskipun hafalannya hanya sekedar doa-doa kesehari-hariannya. Baik, sekarang materi kedua yakni kisah atau cerita out dalam Al-Quran, yakni seorang pendidik menceritakan sebuah kisah yang ada dalam Al-Quran, misalkan cerita mengenai Nabi, cerita mengenai orang-orang soleh, atau cerita mengenai hewan seperti semut, kemudian tumbuh-tumbuhan seperti labu yang memiliki keterkaitan atau yang ada dalam Al-Quran, atau kisah Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan, atau kisah orang soleh, kisah nabi-nabi yang lainnya yang bisa memberikan motivasi atau memberikan anak untuk bisa menyimak apa sih isi cerita-cerita tersebut. Kemudian anak bisa menceritakannya lagi. Materi yang ketiga yakni strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Pada materi ini kita akan membahas mengenai 4 strategi dalam pembelajaran memahami kandungan Al-Quran. Yang pertama, cerita atau bercerita, kemudian lagu atau bernyanyi, ketiga, terjemah dengan gerakan, dan yang keempat, bermain peran. Baik, langsung saja. Baik, apa itu strategi? Strategi dapat kita artikan sebagai perencanaan atau metode atau rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang pertama, memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini dengan metode bercerita. Jadi metode bercerita adalah menyampaikan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya, baik tokohnya nyata ataupun rekaan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini? Jadi yang dimaksudkan dengan strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini adalah rangkaian kegiatan yang didesain oleh
guru mencangkup perencanaan, urutan kegiatan, metode, media, hingga evaluasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak usia dini tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Metode bercerita ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Hud ayat 120 yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasulmu kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga terkandung dalam Quran Surah Yusuf ayat 3 yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu, dan sesungguhnya kami sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang mengetahui. Tujuan metode bercerita ini ialah yang pertama mengenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian mengenalkan nilai-nilai moral yang ada dalam Al-Quran, kemudian menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, menanamkan semangat belajar atau mempelajari Al-Quran, kemudian memberikan atau mengembangkan kecerdasan spiritual anak, kemudian menstimulasi sebagai aspek perkembangan lainnya. Langkah-langkah penerapan metode bercerita ini yang pertama tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan dan evaluasi atau penilaian. Kemudian yang kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Biasanya syair-syair yang tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Misalkan menghafal, kita bisa memulainya dengan bernyanyi, menghafal alif batasanya itu atau huruf hijaiyahnya itu melalui metode bernyanyi. Kemudian yang ketiga terjemah dengan gerakan, dan yang keempat bermain peran, yakni memahami isi kandungan Al-Quran melalui bermain peran, seperti bermain peran mengenai kisah-kisah orang soleh, sehingga dia membangun karakter atau kepribadiannya sendiri dengan mengikuti peran atau sifat atau karakteristik atau sifat pada pelaku utama ini, pada orang soleh ini, sehingga anak lebih memahami ruang lingkup pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak usia dini. Di sini ada empat ruang lingkup. Yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah ini bertujuan agar anak dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih dan mampu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya dari segi makhrajul hurufnya maupun sifat huruf. Kemudian yang kedua, mengenal harakat. Pengenalan harakat dalam beberapa metode seperti metode Iqra, metode Ummi, metode Qiraati, bersamaan dengan pengenalan huruf diawali dengan harakat fathah, sedangkan dalam metode Baghdadiyah dimulai dengan mengenal nama-nama huruf, kemudian dianjurkan dengan huruf berharakat fathah, disusul berharakat kasrah, doma, fathah, domatain, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mengenali huruf bersambung. Pengenalan huruf bersambung dilakukan setelah pengenalan huruf hijaiyah dan harakat. Pengenalan huruf bersambung ini untuk mempermudah anak dalam membaca Al-Quran. Hal ini bisa dilakukan dengan guru membaca satu huruf dan disambung oleh anak-anak. Dan pada tahap awal, pengenalan huruf disambung dilakukan dengan mengenalkan dua huruf dan terus meningkat sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Kemudian yang terakhir, mengenalkan panjang pendek bacaan. Panjang pendek bacaan ini bisa dilakukan setelah anak benar-benar memahami dan tahu tentang harakat
dan hafalan dengan baik bagaimana cara membaca dan mengucapkan setiap huruf. Baik, yang pertama metode Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadi adalah metode yang secara tersusun. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif, ba, ta. Metode ini juga disebut dengan metode eja. Kemudian yang kedua, metode Iqra. Metode Iqra adalah metode pembelajaran membaca huruf-huruf hijaiyah dari permulaan dengan disertai dengan aturan bacaan tanpa makna dan tanpa lagu, dengan tujuan agar pembelajar dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Kemudian yang ketiga, metode Qiraati. Metode Qiraati adalah suatu model dalam belajar membaca Al-Quran yang secara langsung tanpa dieja dan menggunakan suatu penerapan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang keempat, metode ummi. Metode ummi adalah salah satu metode dalam pembelajaran Al-Quran. Ummi sendiri artinya ibu, yang identik dengan sabar, tabah, dan lembut. Dalam pembelajaran Al-Quran menggunakan metode ummi ini, 3 prinsip yang ada di dalamnya, yaitu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Metode ummi merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Metode ummi di sini untuk anak prasekolah, yaitu metode yang dianalogikakan kepada ibu. Artinya metode ini merupakan metode belajar membaca yang mengikuti kata-kata ibu, misalnya belajar membaca kata sajadah, kemudian yang lainnya. Kemudian metode selanjutnya melalui bermain. Jadi kemampuan mengenal huruf hijaiyah adalah penguasaan mengenali huruf-huruf dan bunyi dari huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf berdasarkan bentuk, bunyi, dan konteksnya dari bahasa yang digunakan dalam belajar membaca Al-Quran. Fungsi bermain di sini ialah memfokuskan anak untuk belajar, dalam artian bahwa anak usia dini merupakan anak yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa anak usia dini adalah anak yang pada masa ini hanya berfokus pada bermain, sehingga salah satu metode belajar sambil bermain ini sangat membantu anak untuk fokus dalam belajar. Kemudian materi yang keenam, yakni metode pembelajaran menulis. Metode pembelajaran menulis ini mencakup 4 metode. Yang pertama, metode menebalkan huruf, kemudian metode meniru huruf, kemudian metode membentuk huruf, dan yang terakhir metode mewarnai huruf. Baik, yang ketujuh, metode menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran ini yang sekarang saya jelaskan ada 7 pendekatan atau metode. Yang pertama, mengenalkan Al-Quran kepada anak sedini mungkin. Kemudian mendekatkan anak dengan Al-Quran dengan berbagai cara. Kemudian memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dengan bijak, misalkan melalui video atau audio dan lain-lainnya. Kemudian memahami kemampuan dan perkembangan anak. Kemudian memahami gaya menghafal anak. Jadi tidak serta-merta kita memaksakan anak untuk menghafal sesuai dengan kemauan kita. Kemudian menggunakan metode menghafal yang sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak. Nah, ini merupakan salah satu kelonggaran atau kebijakan guru untuk melihat kemampuan anak terlebih dahulu, kemudian memberikan metode apa yang cocok untuk anak tersebut. Kemudian luangkan waktu dan pilihlah waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat itu ketika anak dalam kondisi fresh, otaknya masih
kosong, dalam artian otak anak masih segar ketika diberi hafalan seperti habis sholat atau pagi atau ketika anak dalam waktu kosong. Kemudian memberikan motivasi kepada anaknya, memberikan motivasi ini agar anak semangat belajar. Ketika anak belum bisa menghafal, kita jangan langsung mencat, sih kamu bodoh sekali, masa gak bisa menghafal. Jadi ini sangat tidak baik pada anak karena menjatuhkan mental anak. Kemudian yang terakhir karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Baik, untuk materi ke-8 yakni karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Nah, di sini nih ada dua karakteristik baik secara umum dan khusus. Yang pertama secara umum, kompetensi guru. Kompetensi guru di sini mencangkup 4, yakni kemampuan pedagogik, yakni pengetahuannya, kemudian profesionalisme, yakni guru yang profesional, kemudian kemampuan sosial, yakni bagaimana si guru bersosial, artinya bisa mengenal anak-anaknya, anak didiknya. Kemudian kepribadian, seorang guru yang profesional yang bagus harus memiliki kepribadian yang bagus dan profesional. Kemudian secara khususnya yakni ada 2, yakni yang pertama kompetensi yang kemampuan si guru, yakni fasih dalam pelafalan huruf, kemudian lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, kemudian memiliki wawasan Al-Quran, yakni mengetahui isi Al-Quran tersebut, kemudian memiliki hafalan Al-Quran, menguasai metode dan pendekatan pembelajaran Al-Quran sesuai dengan AUD, kemudian memiliki atau menjalin komunikasi dengan orang tua siswa dengan baik sehingga bisa dikomunikasikan bagaimana karakter anak ini sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian seorang guru pembelajaran Al-Quran harus memiliki akhlakul karimah, yakni menunjukkan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik atau melatih atau mengajar anak didiknya. Kemudian tegas saat siswa menunjukkan kesalahan. Jadi ketika seorang guru harus memiliki kesabaran dan kasih sayang, tapi ketika siswanya melakukan kesalahan harus diluruskan baik memberikan konsekuensi atau hukuman dan lain-lainnya. Kemudian tawadhu dan kemudian bersabar. Bersabar di sini berarti bersabar dalam mendidik anak didik atau peserta didiknya. Kemudian khasyah atau bertakwa, yakni takut kepada Allah. Jadi pembelajarannya itu harus sesuai, jangan sampai melenceng dari ajaran atau kaidah atau dari tujuan pembelajaran yang telah direncanakan tersebut sesuai dengan kaidah Al-Quran dan hadis. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.